Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati, yang saya takdimi, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kedua, yang saya takdimi, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAM AG selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong. Yang saya takdimi Rektor 1 Bapak Dr. Muhammad Hifdil Islam MPD. Yang saya takdimi Rektor 2 Ibu Endah Triwisudaningsi. Yang saya takdimi Rektor 3 Bapak Abu Yazid Adnan Kutni MHI. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyuni Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Bahasa Inggris Mr. Benny Hamdadi MPD. Yang saya hormati Mr. Robi Firman Diharjo MPD selaku dosen pengampu studi psikolog pendidikan. Dan tak lupa pula teman-teman saya yang saya cinta dan yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat dan berkahnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kelak nanti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang psikolog pendidikan dan pembelajaran. Di bab 3 ini kita akan membahas karakteristik peserta didik. Di dalam bab 3 ini terdapat beberapa bab lagi, yaitu ada 4 bab yang akan kita bahas. Yang pertama, karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan dasar merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan dasar peserta didik merupakan persyaratan untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan seseorang yang diperoleh dari pelatihan selama hidupnya dan apa yang dibawa untuk menghadapi suatu pengalaman baru. Kemampuan awal juga disebut dengan prior knowledge atau disingkat PK. Di sini ada tiga macam karakteristik. Yang pertama, domain kognitif atau disebut pengetahuan, domain efektif atau sikap, domain psikomotorik atau keterampilan. Yang B, karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar. Para ahli di bidang pendidikan mencoba mengembangkan teori mengenai gaya belajar sebagai cara untuk mencari jalan agar belajar agar belajar menjadi hal yang mudah dan menyenangkan. Gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor alamiah, pembawaan, dan faktor lingkungan. Gaya belajar adalah suatu cara dalam menerima, mengelola, mengingat, dan menerapkan informasi dengan mudah. Ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Yang C, karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan emosional. Menurut Mas Nipal 2013, ada beberapa ciri utama reaksi emosional anak, yaitu yang pertama, anak lebih sering terjadi perselisihan dengan teman sebaya, menunjukkan sikap suka, tidak suka, suka merajuk, sedih bila benda kesayangannya hilang atau mati. Yang kedua, kegiatan teman lebih intens, bermain bersama di rumah maupun di luar rumah. Hubungan anggota keluarga seperti kakak lebih sering terjadi bentrokan karena anak berusaha menunjukkan kekuatannya di hadapan anggota keluarga. Yang ketiga, perilaku yang mencolok adalah perilaku marah atau tidak senang dengan menyembunyikan diri sambil menangis. Anak harus diakui sebagai bagian dari kelompok atau keluarga. Kegiatan pertemuan lebih intens, perselisihan mulai berkurang. Yang terakhir, interaksi anak dengan teman sebaya sangat intens, sudah jarang bertengkar atau bisa bekerja sama lebih lama. Respon positif dari orang dewasa membuat anak dekat. Yang terakhir, D, karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak.
Peserta didik kemungkinan berasal dari beragam budaya, etnis, dan ras, sehingga hal ini akan terjadi proses akulturasi. Beberapa contoh efek dari perbedaan kelas sosial di sekolah yaitu pengelompokan berdasarkan kelas sosial. Hal ini cenderung akan mempengaruhi psikis peserta didik yang kelas sosialnya rendah, sehingga dapat terjadi perbedaan prestasi antara kelas sosial tinggi dan kelas sosial rendah. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.